pagi, sangat senang hari ini bersama saya, Kristiana Minbao, NPM 52190069, menyapa teman-teman di dalam presentasi kimia kelautan dengan judul Effectiveness of Chitosan as a Dietary Supplement in Lowering Cholesterol in Murine Models, a Meta-Analysis, atau efektivitas chitosan sebagai suplemen diet dalam menurunkan kolesterol dalam model Murine analisis meta. Pendahuluan. Seperti yang kita tahu bahwa meta-analisis studi yang menyelidiki efektivitas chitosan administrasi pada penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup dalam model Murine. Hubungan dengan gaya hidup termasuk yang pertama, hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Yang kedua, obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Yang ketiga, hiperlipidemia adalah istilah medis untuk kondisi kolesterol tinggi. Yang keempat, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Yang terakhir, diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Yang berikut skematis absorpsi kolesterol chitosan di saluran cerna. Meta-analisis adalah metode analisis statistik yang menggabungkan hasil dari berbagai studi ilmiah untuk mendapatkan sintesis terkuantifikasi. Analisis meta meningkatkan kekuatan analisis statistik dengan menggabungkan hasil dari beberapa studi yang tersedia. Karena itu, penelitian ini merangkum hasil berbagai hewan percobaan dan memberikan terintegrasi data teknis untuk uji klinis sehingga uji klinis dapat berjalan lebih akurat. Di dalam lambung, chitosan dilarutkan dalam cairan asam lambung. Di fase berair ini bertindak sebagai pengemulsi pada pengumpalan lemak. Ini juga bercampur dengan lemak untuk membentuk sebuah emulsi. Setelah dipindahkan ke usus, chitosan dalam emulsi berubah menjadi lemak yang berperangkap seperti gel yang tidak dapat larut, yang tidak dapat diuraikan oleh enzim semacam pankreatin atau enzim usus lainnya. Yang berikut hasil himpunan data. Tabel ini menunjukkan kumpulan data dan kondisi eksperimental untuk 34 studi yang dipublikasikan digunakan dalam meta-analisis. Hewan yang paling sering digunakan dalam set data adalah strain tikus seperti Sprague, Dowley, dan Wister. Durasi percobaan didistribusikan antara 2,8 dan 21 minggu, dan diet eksperimental yang paling banyak digunakan untuk menginduksi hiperlipidemia dalam kumpulan data adalah tinggi diet lemak atau kolesterol. Tingkat pemberian chitosan hewan yang diinduksi hiperlipidemia berkisar antara 0,045 hingga 7,5% dari makanan. Chitosan periode administrasi bervariasi antara 3 dan 21 minggu. Yang berikut besar pengaruh pemberian chitosan terhadap hiperlipidemia pada model Murine. Sebagian besar item selain HDL, kolesterol dalam darah, kolesterol total dan trigliserida dalam feses menunjukkan ukuran efek negatif dan signifikansi tinggi P kurang dari 0,001 di kedua model efek. Hasil ini berarti chitosan hasil administrasi dalam penurunan kadar TC, TG, dan LDL-C dalam darah, TC dan TG di hati, serum, TNF,
dan glukosa dalam darah dan berat badan, serta peningkatan kadar darah, HDL, C, TC, tinja, dan TG. Yang berikut analisis meta regresi pengaruh ketosan terhadap penurunan kolesterol. Meta regresi dilakukan untuk mengevaluasi ukuran efek antara tipe ketosan yang digunakan dan lama pemberiannya. Pada tabel ini hanya CTS tambah RS yang signifikan P sama dengan 0,0208 dan terbukti digunakan untuk menurunkan TC darah. Dalam kasus WSC itu benar efektif secara signifikan dalam menurunkan serum, TNF, dan berat badan P sama dengan 0,0307 dan 0,008 masing-masing. Dengan periode administrasi ini sangat relevan dengan HDL C darah dan TC hati dengan P sama dengan 0,0004 dan 0,0358. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, himpunan data. Penelitian mengenai perubahan kadar kolesterol setelah ketosan administrasi dikumpulkan. Pada akhirnya total 34 studi dengan 11 item. Total kolesterol, trigliserida, LDL, dan HDL kolesterol, TNF, dan sebagainya dipilih untuk melakukan meta-analisis keefektifan ketosan dalam menurunkan kolesterol pada murine model. Selanjutnya, analisis data. Analisis ukuran efek tetap dan acak model efek digunakan untuk menghitung efek keseluruhan karena perbedaan administrasi periode strain hewan dan jenis serta dosis ketosan yang digunakan pada masing-masing penelitian. Publikasi analisis biasa dilakukan untuk memastikan validitas hasil meta-analisis. Statistik, analisis, dan visualisasi hasil dilakukan dengan menggunakan meta dan metafor paket dalam aplikasi perangkat lunak. Baik, yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini mengkonfirmasikan keefektifan pemberian ketosan pada gaya hidup penyakit terkait melalui meta-analisis. Ketosan secara signifikan efektif dalam menurunkan kolesterol total dan trigliserida darah dan hati serta peningkatan kolesterol total feses dan trigliserida. Berdasarkan hasil ini, ketosan terbukti bermanfaat dalam peningkatan gejala penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.